Ini Pak, kami ingin berbakti ke masyarakat dulu ini. Dari pelajaran dalam kewirausahaan tentang kebaktian ke masyarakat. Ini kami ingin menjelaskan tentang pelajaran yang sudah kami pelajari di universitas. Yang kami angkat temanya itu adalah tentang jaringan peer to peer. Jaringan peer to peer itu jaringan yang menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Itu singkat ulang. Mungkin saya ingin memperkenalkan dari kelompok saya dulu yang dari sebelah sana. Nama saya Fenty Wisnuwardari. Dan nama saya Zulkifli. Saya Mira Basenda. Saya Rizky. Yang dari kami penyaman. Saya Rosi Farnisa. Saya Mela Nadia Iktisa. Nah, itulah kelompok kami. Yang sebetulnya kita buka acara ini dengan tekan nafas bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman saya sudah menjelaskan tentang kami di sini membahas tentang jaringan peer-to-peer. Saya jelaskan sedikit ya, Bapak dan Ibu. Jadi belum ada yang tahu tentang apa itu jaringan peer-to-peer. Nah, saya jelaskan sedikit. Jaringan peer-to-peer itu adalah jaringan komputer yang hanya menghubungkan dua komputer, di mana kedua komputer bisa menjadi server maupun silent. Jadi tidak ada perbedaan antara silent dan server. Nah, nanti kita akan praktekkan. Tapi sebelum kita praktek, kita jelaskan dulu tentang jaringan peer-to-peer. Di jaringan peer-to-peer itu mempunyai kelemahan dan kekurangan. Di kelemahan dan kekurangan ini nanti akan dijelaskan sama saudara saya, teman saya, Edwin Kurniawan, untuk menjelaskan tentang kelemahan dan kekurangan jaringan peer-to-peer. Saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari jaringan peer-to-peer. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya kita bisa langsung menyambungkan contohnya laptop 1 ke laptop 2. Dari laptop 1 ini bisa dilihat datanya dari laptop 2 langsung tanpa ada halangan. Itu kelebihan. Kalau misalnya kelemahannya, kita membutuhkan jaringan misalnya kabel yang harus pas. Itu misalnya kelemahannya itu kabelnya kadang tidak pas kalau waktu pemasangan, itu kendala sering terjadi. Ada lagi kelebihannya, misalnya kita bandingkan dengan flash disk. Kalau flash disk hanya bisa menyimpan data yang ada berapa tertera di sana, berapa giga, itu datanya cuma terbatas. Kalau dari jaringan kita bisa mentransfer data semau kita karena nggak ada halangan, nggak ada batasan. Nah, mungkin itu saja kelemahan dan kelebihan dari jaringan. Terus selanjutnya itu ada peralatan untuk membuat kabel untuk jaringan peer-to-peer. Nah, untuk menjelaskannya itu kepada teman saya, Sheila dan Deski. Ini alat namanya stang crimping, berfungsi untuk memotong kabel, memotong kabel, mengupas kulit kabel dan mengkrimping RJ45. dan alat ini namanya RJ, berfungsi untuk RJ45 itu berfungsi untuk penghubung konektor kabel internet yang digunakan dalam jaringan. Konektor RJ45 juga biasanya terdapat pada ujung kabel WiFi. dan ini kabel LAN. Kabel LAN atau kabel yang sering disebut dengan kabel WiFi yaitu United Western Pair, yang jenis kabel terbuat dari penghantar tembaga. Fungsi kabel ini tersendiri yaitu untuk digunakan sebagai kabel jaringan LAN atau Local Area Network pada sistem jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP memiliki impedasi kurang dari 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kode warna tersendiri. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis kabel UTP. Itu akan dijelaskan sama teman saya, Zulkifli dan Mela. Di sini kami akan mempraktikkan bagaimana cara menyusun dan membuat kabel untuk penghubung laptop dan network.
untuk jaringan peer-to-peer. Di dalam kabel ini ada tersusun beberapa warna, yaitu warna putih, putih oranye, lalu ada putih hijau dan hijau, putih biru dan biru, putih coklat dan coklat. Untuk pemasangan membuat jaringan, warnanya harus disesuaikan, ada aturannya tersendiri. Yang kita gunakan untuk membuat jaringan peer-to-peer yaitu kabel crossover. Kabel untuk jaringan itu ada dua, crossover dan strike. Kalau kabel strike, ujung yang satu dengan ujung yang lain itu warnanya sama. Tapi kalau kabel crossover, ujung yang satu dengan ujung yang lain warnanya berbeda. Kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Pertama, potong kabelnya menggunakan tang crimping. Ini cara pemotongannya. Di sini sudah ada lubang untuk kabel. Dimasukkan saja kabelnya ke dalam lubang ini dan putar seperti ini. Maka dia akan terputar sendiri. Terus di sini cara penyusunannya. Di sini cara penyusunannya sudah ada dalam sini. Dia warna putih oranye harus dengan warna putih oranye. Sudah dijelaskan kawan saya tadi. Di sini kan sudah ada kabel yang warnanya masing-masing. Oranye, oranye, Putih hijau biru. Sudah kita susun, maka kita potong dulu supaya dia rapi. Sudah tersusun seperti ini, maka kita masukkan ke RG45. Setelah itu kita jepitkan lagi dengan tang crimpingnya. Sudah.
jepit pakai tang crimping ini supaya dia tidak akan lepas lagi dari LG dan kabel ini. Ini untuk kabel komputer 1 dan komputer 2-nya beda lagi susunannya. Sudah tersusun seperti ini, maka kita potong lagi supaya dia rapi dan lurus. Maka kita masukkan lagi RJ45 ke kabel LAN ini. Kita jepitkan lagi ke tang crimpingnya. Supaya dia tidak akan lepas lagi seperti yang kabel LAN 1 tadi. Sudah itu? Sudah. Untuk selanjutnya, penyambungan jaringan itu nanti akan dijelaskan sama teman saya Randy. Penyambungan jaringan berikutnya. Untuk bapak-bapak dan ibu melihatnya. Ya. Berdiri langsung kapan pagi ya? Berdiri langsung kapan pagi? Kapan? Boyun loh. Tengok secara langsung. Karena udah tahu dia. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang cara membagikan data antara dua komputer melalui jaringan LAN. Pertama, hubungkan kedua komputer menggunakan kabel LAN. Di komputer pertama, di laptop di sudut kanan bawah kita klik Open Network. Open Network and Cell Center. Setelah itu kita pilih Change Adapter Setting. Di Change Adapter Setting ada nampak gambar seperti ini, terus pilih klik kanan, pilih Properties. Di sini kita mengatur IP-nya. Di sini saya berikan IP 192.168. Jadi dulu Ini sama. Tadi yang stop langsung otomatis. saya kasih 1 titik satu. Eka aja ngomong juga.
langsung kita untuk Iya. share with specific people. Di sini kita pilih everyone. Terus klik add. Di everyone kita pilih read atau write, baca dan tulis. Tentu baru share. Sembarang apa tuh? Susun warnanya. Folder motivasi sudah di share dan klik down selesai. Kalau putih biru kamarnya jadi. Untuk ngeceknya kita cek di komputer tujuannya. Sini udah ada aspir. Ini folder yang kita kirim tadi di motivasi. Untuk melihat folder tersebut, di sudut sebelah kiri itu ada tulisan network. Di network kita lihat apa yang sudah kita kirim. Jadi saya mengirimkan motivasi. Di sini kita bisa melihat folder yang sudah dikirim. Udah, itu penjelasan dari saya. Mungkin pokoknya saya kembalikan lagi ke moderatornya Pentri Despian. Itu. Sudah saya. Buka-buka